Halo, berjumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang evidence-based practice in health, dan video ini kan terdiri dari 4 bagian, jadi 4 seri, dan digunakan untuk mata kuliah farmasi klinik di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, sebagai overview dari kuliah ini, kita akan membahas tentang definition and scope, ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan hierarchical level of evidence from the literature, kemudian 5 steps in conducting evidence-based practice in health. Nah, untuk yang pokok bahasan terakhir ini akan dari 5 langkah akan dibagi menjadi 2 video. Baik, apa itu evidence-based medicine gitu ya. Nanti yang sekarang disebut lebih luas lagi sebagai evidence-based practice in health. Nah, dulu pada waktu awalnya muncul evidence-based medicine atau EPM itu diartikan oleh Dave Sackett. Sebenarnya munculnya bukan tahun 96 seperti yang dituliskan oleh Sackett, tapi jauh lebih jauh daripada itu ya. Jadi mungkin sekitar 1800-an, hampir jadi abad 19 terakhir itu sudah mulai muncul gitu. Nah, Dave Sackett mendefinisikan seperti ini, seperti definisi di sini ini, dan ini banyak disitasi oleh berbagai macam literatur yang membahas tentang evidence-based medicine. Jadi pengertian evidence-based medicine adalah the conscientious, explicit, and judicious use of current based evidence. Jadi ada kata frasa penting di sini, current based evidence in making decisions. Jadi untuk membuat keputusan about the care of individual patients. Jadi ada current based evidence, ada patients, individuals. Jadi ini seperti personalized medicines begitu, menyesuaikan kebutuhan pasien, dan ada clinical decisions di situ. Nah, lebih lanjut ya, Dave Sackett mendeskripsikan evidence-based medicine dengan bahwa EPM prakteknya itu mengkombinasikan antara individual clinical expertise with the best available external clinical evidence from systematic research, ya, from systematic research. Jadi clinical evidence-nya diambil dari systematic research. Atau secara gampang kita kalau mau melihat apa saja komponen dari EPM, tadi disebutkan tentang best available evidence, jadi bukti terbaik ya yang bisa kita jumpai. Kemudian individual clinical expertise, nantinya ini dibangun dengan waktu yang lama sekali begitu ya, jadi dari praktek dan yang dilakukan setiap hari akan memberi kemampuan untuk ya bisa punya decisions, judgment, dan lain sebagainya. Dan juga patient's values and circumstances, jadi situasi atau nilai-nilai dan situasi yang berkaitan dengan pasien secara individu. Antara pasien yang satu dengan pasien yang lain bisa jadi memiliki preferensi yang berbeda, support system yang berbeda, situasi, kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, konsep EPM ya kemudian diminati atau ya kemudian dicoba diaplikasikan di banyak bidang kesehatan yang lain. Kemudian muncul istilah-istilah banyak sekali yang depannya pakai evidence based gitu ya. Ada evidence based nursing, evidence based dentistry, evidence based pharmacotherapy, ada evidence based pharmacy practice, ada juga macam-macam evidence based healthcare sistem. Ini kita bicara tentang sistem evidence based dan lain sebagainya. Dan kemudian ada semacam ya agar semua bisa bersatu begitu ya, karena sekarang ide yang dijalankan adalah interprofessional health gitu ya. Jadi satu tim betul-betul sekarang mulai nampak gitu ya. Maka ada evidence based practice in health. Oke, baik, itulah kenapa
di slide kuliah ini dikatakan evidence based practice in health. Baik, seiring dengan berkembangnya waktu ya, evidence based practice ini tidak hanya memperhatikan 3 komponen tadi, yang best available evidence, kemudian individual clinical expertise, tapi juga ada tambahan yakni information from the practice context. Jadi dari tempat kerja sendiri ya, secara kontekstual itu sistemnya seperti apa, support sistemnya seperti apa. Jadi evidence based practice lebih luas lagi, juga perlu melihat sistem di tempat praktek para klinisi sekalian gitu. Nah, untuk sekarang kita mulai mau fokus ke yang namanya best available evidence ya. Apa itu best available evidence ya? Best available evidence ya, tadi sempat disinggung di depan bahwa itu adalah penelitian yang melalui systematic methodology gitu ya. Nah, kalau terkait dengan best available evidence, nanti kita akan kenal dengan berbagai macam level of evidence gitu ya. Dari berbagai macam desain penelitian, nanti kita akan lihat piramida dari desain penelitian gitu, yang terbaik yang mana. Tapi itu tidak di video ini, tapi di video selanjutnya. Jadi ada satu istilah yang perlu dikenal sebelum langkah ke video selanjutnya, yakni systematic reviews. Nah, apa itu systematic reviews dan bagaimanakah hubungannya dengan desain penelitian yang lain? Nanti silakan disimak di video selanjutnya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dicatat dan didiskusikan di waktu diskusi kita. Kemudian ini adalah referensi yang dipakai dan ini kredit untuk semua piranti yang mendukung saya. Terima kasih, sampai jumpa, semoga berguna.